Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas kemudahan dari Allah. Nikmat darinya kita semuanya dimudahkan untuk duduk di majelis yang mulia ini, majelis yang mubarakan insyaallah marhuman, untuk kita bersama-sama taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kajian sore hari ini, andai kata masa muda bisa kembali, seperti itu kalau tidak salah. Andai kata masa muda bisa kembali. Kita awali dengan suatu hal yang kita yakini bersama, bahwa waktu itu terus berjalan, terus berputar, dan akan datang saat ajal menjemput kita semuanya. Telah berlalu umat sebelum kita, dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, hingga ditutup risalah itu dengan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat telah berlalu, dan semua orang yakin bahwa tidak ada siapapun yang kekal. Makanya kematian itu di dalam Al-Quran disebutkan dengan al-yakin. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Allah berfirman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa'bud rabbaka, dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu, terus beribadah kepada Allah dalam hidupmu, hatta, sehingga datang kepadamu al-yakin. Apa al-yakin itu? Al-maut, kematian. Tidak ada orang yang ragu-ragu dia akan mati, siapapun dia, sekuat apapun, sekaya apapun, sehebat apapun, saat kematian itu akan datang. Hanya kapannya Allahu a'lam. Tetapi yang pasti, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umat yang paling pendek umurnya. Ya. Kalau dulu kita membaca kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya, berdakwah di tengah kaumnya 950 tahun. Ya, ini kan menunjukkan bahwa umur umat sebelum kita ini panjang. Tapi ketika kita melihat
Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengabarkan bahwa umur umat ini adalah umur yang terpendek. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku itu 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum, dan sedikit di antara umatku yang yajuzu dzalik, melewati umur itu, sedikit. Rasulullah wafat umur 63 tahun. Abu Bakar juga demikian, umur 63 tahun. Umar bin Khattab juga umur 63 tahun. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum juga umur 63 tahun. Yang agak panjang sahabat Utsman bin Affan, 83 tahun. Dan itu yang kita saksikan, ma'asyiral muslimin. Ya, itu yang kita saksikan. Ketika kita sudah berumur 60 tahun, artinya apa? Allahu a'lam, apakah masih ada waktu lagi bagi kita sampai 70 tahun? Ya. Kalau sudah 70 tahun, ini sudah umur umat Nabi alaihi salatu wasallam, apakah bisa lebih dari itu? Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sehingga bagi kita semuanya penting untuk senantiasa merenungkan hakikat kehidupan ini. Jangan sampai kita kemudian menyesal di kemudian hari. Dan perlu diketahui bahwa umur kita yang 70 tahun itu, 60, 70 tahun itu tidak sama kekuatan kita. Ya. Ada masa anak-anak kita lemah, tidak punya ilmu, lahir tidak bisa bicara, lahir tidak bisa berjalan, terus sampai umur 15 tahun saat balik. Kemudian setelah itu beranjak kita dewasa, masa muda. Dan ketika kita sudah tua, ya, sudah tidak lagi seperti masa lalu. Jadi sebenarnya kalau kita bertanya, andai kata masa muda bisa kembali, jawabannya tidak bisa kembali. Ya. Tidak bisa kembali. Kalau kita sudah lemah, sudah sakit kaki kita, sudah lemah pandangan kita, kabur, tak mungkin kita kembali lagi di masa-masa muda. Maka majelis ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sesungguhnya majelis untuk kita semuanya, yang muda, yang sudah sepuh, yang sudah tua. Ini majelis untuk kita merenung bersama. Di awal pembahasan ini, ma'asyiral muslimin, saya akan membacakan sebuah kisah. Sebuah kisah yang kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Kisahnya panjang, yaitu kisah diturunkannya wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Panjang kisahnya. Nabi berbolak-balik ke Gua Hira, jauh dari kota Mekah, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungkan umatnya. Belum diangkat menjadi nabi ketika itu. Ya. Sampai turunnya ayat, kisahnya kita ketahui bersama. Kemudian bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam turun, ya, dengan rasa khawatir, takut, ya, masuk ke rumah Khadijah, kemudian mengatakan kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni, ya, selimuti aku, diselimuti oleh Khadijah. Ya. Setelah beliau tenang, beliau menceritakan apa yang beliau lihat. Datang sosok makhluk yang belum pernah berjumpa dengannya, Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Diceritakan semuanya kepada Khadijah, maka Khadijah pun mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi sepupunya Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Ini Waraqah bin Naufal sudah tua, bahkan sudah buta. Sudah tua, sudah buta, ya. Dan dulu dia membaca Alkitab, membaca Taurat, membaca Injil, membaca, ya, kitab-kitab samawiyah sebelumnya.
sehingga beliau tahu tentang nabi yang terakhir. Karena nabi yang terakhir itu disebutkan sifat-sifatnya semuanya dalam Taurat wal Injil, sampai namanya juga disebut. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan tentang tugas beliau diutus oleh Allah, wa mubassyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira kepada kalian tentang Rasul yang datang sesudahku yang namanya Ahmad. Sampai namanya Rasul itu sudah disebut dalam kitab sebelumnya, ya, sifat-sifatnya, ya, negeri hijrahnya. Nah, ketika Khadijah datang membawa suaminya Rasulullah SAW ketika itu kepada Waraqah, ya, apa kata Khadijah kepada Waraqah? Kata Imam Al-Bukhari meriwayatkan, ya ibna ammi, berkata Khadijah kepada Waraqah, ya ibna ammi, wahai putra pamanku, isma' min ibni akhik, coba engkau dengar cerita kisah dari saudaramu ini, yakni Rasulullah SAW. Maka Nabi pun menceritakan, ya. Setelah Waraqah berkata, ya ibna akhi, madza tara, wahai saudaraku, apa yang kamu lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan berita yang beliau saksikan. Datangnya malaikat Jibril, kemudian Jibril mengatakan, iqra, baca. Nabi pun mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Didekap oleh malaikat Jibril sampai sesak Nabi alaihi salatu wasallam, semua diceritakan. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, begitu Waraqah mendengarkan dengan seksama, apa kata Waraqah? Faqala lahu Waraqah bin Naufal mengatakan, hadzan namus alladzi nazzalallahu ala Musa, yang datang kepadamu itu namus. Namus itu nama lain dari malaikat siapa? Jibril. Hadza namus alladzi nazzalallahu ala Musa, yang datang kepadamu itu adalah namus yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Kemudian berkata Waraqah, ya laitani fiha jaza'an, duhai seandainya aku masih muda. Nah, ini kata Waraqah, duhai seandainya aku masih muda. Laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka, duhai aku masih muda sehingga aku bisa mendapatkan zaman di mana kaummu akan mengusir kamu. Karena dalam Taurat Injil sudah disebutkan Rasul akan hijrah, ya. Jadi Waraqah yang sudah tua, ya, sudah buta, dan begitu mendengar kisah Rasul alaihi salatu wasallam, beliau yakin bahwa ini adalah Rasul yang terakhir, bahkan mengatakan yang datang kepadamu itu adalah namus. Duhai seandainya aku masih muda bisa membela, duhai seandainya aku masih muda bisa mengikuti engkau, mendampingi engkau di saat kaummu mengusirmu dari negerimu. Rasul pun bertanya kepada Waraqah bin Naufal, awa mukhrijiyahum, apakah benar bahwasanya mereka akan mengeluarkan aku? Rasul kan berbuat baik pada kaumnya, ya. Mungkin tidak terbayang, Rasul orang yang sangat dimuliakan oleh kaumnya. Kaumnya menjuluki beliau dengan Al-Amin, ya. Di masa beliau muda beliau selalu membantu. Ini umur 40 tahun ketika beliau diangkat menjadi apa? Rasul. Rasul pun bertanya kepada Waraqah bin Naufal, ya, apakah kaumku akan mengeluarkan aku? Kata Waraqah, na'am, lam ya'ti rajulun qat bimisli ma ji'ta bihi illa udiya, wa in yudrikani yaumuka ansuruka nasran mu'azzara. Wahai saudaraku, tidaklah ada orang yang datang dengan membawa Islam, yakni membawa al-haq yang engkau bawa ini, kecuali pasti akan diuji,
akan disakiti. Dan sungguh seandainya aku mendapatkan masa itu, aku akan membelamu mati-matian. Kurang lebih demikian makna ucapan Waraqah bin Naufal. Namun tidak lama kemudian meninggal ini Waraqah ibn Naufal, radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini potongan kisah yang ingin kita sebutkan di majelis kita ini. Ya. Kalau kita berbicara tentang masa muda, apakah akan kembali? Tidak mungkin akan kembali. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, nasihat bagi kita yang sudah melewati masa muda, apa yang semestinya kita lakukan? Ya. Kita yakin Allah Maha Penyayang. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendzalimi hambanya. Ya. Nah, ketika kita sudah tidak mendapatkan masa muda lagi, dan kita tidak mungkin bisa mendapatkan masa itu, maka bersikaplah seperti Waraqah bin Naufal, memanfaatkan waktu yang tersisa itu dengan hal-hal yang akan menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu. Ya. Kalau dengan badan kita sudah tidak mampu lagi, orang kalau sudah tua, ya, asam urat, sholat berdiri lama saja sudah tidak kuat. Ya. Nah, duduk lama sudah semutan. Ya. Baca lama mata sudah tidak mampu untuk baca lama. Tetapi ma'asyiral muslimin, niat yang ikhlas, tekad yang ada dalam hati itu semestinya dijaga. Coba lihat bagaimana Waraqah bin Naufal punya harapan besar, punya tekad kuat, sampai mengatakan, seandainya aku masih muda dan aku mendapatkan zaman di mana kaummu mengusirmu, aku akan bela engkau mati-matian. Itu kan sebuah niatan yang besar, niatan yang tulus. Nah, dan beliau ini termasuk di antara ahlul kitab yang masih lurus di atas millah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, namun beliau wafat sebelum kemudian melihat turunnya wahyu berikutnya. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bagi kita yang sudah berumur dan tidak mungkin mendapatkan masa muda lagi, maka perbaikilah nawaya, niatan-niatan kita, tekad-tekad kita, dan juga perbaiki ya persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, bersama dengan persangkaan hambaku. Artinya ma'asyiral muslimin, kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah bersama dengan persangkaan kita. Kita berdoa kepada Allah dan kita berprasangka baik, Allah kabulkan doa kita, pasti dikabulkan. Kita banyak dosa di masa muda kita, kita banyak istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berhusnudzon, berprasangka baik, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, maka Allah akan ampuni dosa kita. Jangan berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ma'asyiral muslimin, bagi kita yang sudah melewati masa muda dan tidak mungkin kembali, perbaiki niatan-niatan ikhlas kita. Ya. Karena dengan niatan ikhlas itu akan menjadi besar suatu amalan. Ya. Ya. Nah, akan disampaikan pahala itu. Bertekad untuk membela Rasulullah SAW, bertekad untuk mendapatkan kemuliaan, Allah akan sampaikan pahalanya insyaallah ta'ala. Ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Ya. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin tadi, ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu. Ya.
berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga adalah terus memanfaatkan sisa waktu, ya, dengan kebaikan-kebaikan, ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi awal hidup kita tidak baik, tapi ketika akhir hidup kita itu diberi taufik oleh Allah dengan kebaikan, maka kita akan mendapatkan husnul khitam, husnul khatimah. Dulu di zaman Bani Israel, ya, ada seorang yang membunuh 99 jiwa. Artinya masa lalunya itu kelam, pembunuh. Bukan 1-2 orang yang dibunuh, 99 orang dibunuh. Dosanya luar biasa. Di akhir hayatnya, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya untuk menyesal. Kemudian berusaha mencari jalan kembali kepada Allah Subhanahu. Maka dia pun berusaha mencari orang yang berilmu, orang yang kira-kira paham dengan agama ini, bertanya tentang apa yang sedang dihadapi. Maka dia pun berjumpa dengan seorang ahli ibadah tapi jahil. Nah, ini sayangnya di sini. Ahli ibadah tapi jahil, ya. Tidak ngerti tentang sifat-sifat Allah dengan baik, tapi ahli ibadah. Didatangi orang ini, ahli ibadah ini. Dia tanya, inni qataltu 99 nafsa. Saya sudah membunuh 99 jiwa. Fahal li min taubatin, apakah ada kesempatan untuk saya bertaubat? Dengan serta-merta ahli ibadah yang jahil ini mengatakan, mana mungkin Allah mengampuni dosamu, kamu sudah banyak membunuh, tidak mungkin Allah mengampuni dosamu. Nah, ini berbicara tanpa ilmu. Marah ini orang, maka dibunuh sekalian orang ini. Faqatalahu fakammala bihi mi'ah, maka dibunuh sehingga dia menyempurnakan pembunuhannya 100 orang. Hampir-hampir saja dia terus terjatuh pada lubang kejelekan, namun Allah memberikan taufik, dia masih terus berusaha mencari orang yang berilmu, dan Allah mudahkan berjumpa dengan seorang alim yang berilmu, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifatnya, ya. Ditanya, saya telah membunuh 100 jiwa, fahalli min taubatin, apakah ada kesempatan saya untuk bertobat kepada Allah? Dijawab, apa yang menghalangi Allah untuk mengampuni kamu? Allah itu Al-Ghafur, Allah adalah zat yang maha pengampun. Dia Al-Ghafar, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Ghafir, Ghafirudz dzambi, zat yang mengampuni dosa. Dingin hatinya, bahagia dia, masih ada secercah harapan, walaupun waktu tinggal sedikit, walaupun masa hampir habis. Maka dia pun segera, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berilmu ini memang betul-betul membimbing, kalau kamu memang jujur tobatmu, tinggalkan kampungmu, tinggalkan negerimu, ya, negeri yang banyak orang-orang mengajak kamu berbuat jelek, ya. Kalau kamu ingin tobat, pergilah ke negeri fulan. Disebutkan ada sebuah negeri di situ, di sana orang-orangnya baik, ya. Kamu pergi ke sana, ya, untuk menyempurnakan tobatmu. Dia pun berjalan menuju negeri yang ditunjukkan tadi, namun belum sampai ke negeri itu, di tengah jalan meninggal, ya. Tetapi akhir kehidupannya baik dan Allah ampuni orang ini. Itu ahlul jannah, dia termasuk ahlul jannah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dari kisah ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tidak ada waktu yang terlambat selama kita masih hidup di dunia ini, ya. Betul, masa muda sudah tidak mungkin kita raih, tetapi selama nafas itu masih ada kesempatan besar untuk kita berbuat, ya. Ini nasihat bagi kita yang sudah melampaui masa muda, sebagaimana dikatakan oleh Waraqah bin Naufal, ya, menunjukkan tekadnya yang luar biasa
keikhlasan dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu akan diberkahi umur. Ditambah satu lagi, masyarakat muslimin berdoa kepada Allah, berdoa agar sisa hidup di masa depan diperbaiki oleh Allah. Nabi mengajarkan sebuah doa, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agamaku, kemudian perbaikilah duniaku, kemudian jadikanlah hidupku ya yang masih tersisa ini, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan sisa umurku ya Allah menjadi sebab bertambahnya kebaikan untukku, dan jadikanlah kematianku nanti ya Allah rahatan li, saat saya beristirahat, min kulli syarr, dari segala kejelekan. Adapun bagi para pemuda ma'asyiral muslimin, syabab ya, ucapan Waraqah bin Naufal ini ya mengingatkan kita bahwa barangkali kita akan mendapatkan masa seperti Waraqah bin Naufal. Itu pun juga belum tentu, karena tidak mesti kita itu berumur panjang. Betapa banyak anak-anak yang muda meninggal di masa mudanya ya, dalam keadaan tertawa, dalam keadaan bermain, dalam keadaan kan banyak seperti itu terjadi, masih muda, hidup di tangan Allah Subhanahu. Sehingga janganlah masa muda itu menjadikan kita lalai, seakan-akan kita umurnya masih panjang. Bisa jadi tidak sampai umur kita, ataupun seandainya umur kita panjang ya, jangan sampai kemudian kita menyesal ya. Masa muda adalah masa yang luar biasa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa ya masa muda ini masa yang sangat berharga, sampai Nabi mengatakan, mengingatkan kita bagi para pemuda yang masih memiliki kekuatan fisik, kekuatan akal, kekuatan badan. Nabi mengingatkan masa muda ini seringkali orang tertipu dan tidak bisa memanfaatkan. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ya. Dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lupa, tidak bisa memanfaatkan. Yang pertama adalah as-sihah, masa sehat. Nah, walaupun tidak disebutkan di sini pemuda, ya, tetapi masa muda itu biasanya dihiasi dengan kesehatan, kekuatan, kekokohan. Ya. Masih sering ngaca di depan kaca, lihat ototnya, oh saya ototnya besar. Ya. Perutnya six pack kan gitu kan. Kalau kita sudah perutnya besar-besar seperti ini udah tua. Ya. Masih sering ngaca, saya kuat, saya sehat. Nikmat yang seringkali kita lupa, as-sihah. Yang kedua faragh, masa luang. Manfaatkan sebaik-baiknya. Manfaatkan untuk apa? Manfaatkan untuk menuntut ilmu, manfaatkan untuk mengamalkan ilmu, manfaatkan untuk hal-hal yang baik, bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Sungguh pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah memiliki keutamaan tersendiri di sisi Allah. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi pernah bersabda ya, nanti pada hari kiamat ada 7 golongan. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan, yang 7 golongan itu akan mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kemudian Nabi menyebutkan 7 golongan itu. Di antara mereka adalah syabun nasya'a fi ibadatillah,
pemuda atau pemudi yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Sejak kecil tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Masa mudanya dipenuhi dengan ibadah kepada Allah. Qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim, belajar sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sholat wajib di masjid, sholat-sholat sunnah dipenuhi, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ya, terus pemuda. Dan bangsa itu akan kokoh, bangsa itu akan mulia, negeri itu akan besar ketika pemudanya baik, ketika pemudanya beriman, ya. Maka jangan heran kalau musuh-musuh negeri ini, musuh-musuh Islam berusaha untuk merusak negeri-negeri kaum muslimin dengan merusak para pemuda. Itu sudah menjadi rumus, ya. Bagaimana pemuda tidak belajar agama, bagaimana pemuda tidak bisa baca Quran, bagaimana pemuda tidak mengenal Allah, bagaimana pemuda malu untuk berislam. Belum lagi diberi hal-hal yang mengganggu akalnya, mengganggu jiwanya, ya. Taib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita menginginkan ada para pemuda yang besar sebagaimana Islam telah diukir dengan pemuda-pemuda besar. Imam Syafi'i rahimahullah, sosok ulama yang lahir di tengah keluarga miskin. Lahir bapaknya sudah tidak ada, yatim. Tapi beliau mengambil pelajaran dari Rasulnya Nabi Muhammad SAW yang juga lahir dalam keadaan yatim, fakir. Tapi sang ibu tidak ingin kefakiran itu menjadikan putranya tidak mulia. Diajari ilmu, diantarkan kepada para ulama ketika itu, ya. Sampai disebutkan Imam Syafi'i itu punya gentong, ya, punya gentong, isinya apa? Tulang. Karena tidak ada kertas, ya. Di tulang-tulang itulah beliau menulis, ya. Ditulis, ditaruh di gentong tadi. Bagaimana agar bisa hafal? Tidak ada kertas, fakir, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menghafalkan kitab Muwatta Malik, dihafalkan di luar kepala sebelum bertemu dengan Imam Malik. Datang ke kota Madinah, duduk di majelis Imam Malik dalam keadaan sudah hafal Muwatta Imam Malik. Dan para ulama yang lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang lahir dan tumbuh di atas ibadah kepada Allah di masa muda. Kita tarik ke belakang di masa para sahabat, ya. Banyak para pemuda yang juga tumbuh di atas kebaikan. Contoh yang terbaik adalah para sahabat setelah para nabi dan rasul, ya. Dulu ada 4 orang sahabat, namanya sama-sama Abdullah. Bapaknya juga sama-sama sahabat. Umurnya juga masih muda-muda semua, ya. Semuanya ulama besar. Abdullah bin Abbas, namanya Abdullah, ayahnya Al-Abbas. Masih muda ini Abdullah bin Abbas, terkenal dengan Habrul Ummah, ulamanya umat ini, meriwayatkan hadis lebih dari 1000 hadis. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab, namanya Abdullah, bapaknya juga sahabat. Jadi putra dan bapaknya sama-sama apa? Sahabat. Juga meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Jadi kalau kita buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, banyak riwayatnya Ibnu Umar. Ada lagi Abdullah bin Zubair bin Awam, namanya Abdullah, ayahnya juga sahabat, Zubair bin Awam, salah seorang sahabat yang dijamin masuk apa? Surga. Nah, satu lagi Abdullah bin Amr bin As. Ini semuanya bernama Abdullah, ya, semuanya pemuda. Bapaknya juga semuanya sahabat. Jadi anak dan ayahnya adalah sahabat. Banyak contoh ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, para pemuda yang berhasil. Kenapa? Karena memanfaatkan masa mudanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Nanti pada hari kiamat, setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 4 pertanyaan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in.
Kaki-kaki kita ini tidak akan bergeser di hadapan Allah sampai ditanya 4 perkara. Ya. Di antaranya ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Kemudian ditanya tentang ya jasadnya, untuk apa jasad itu ya dilemahkan, ya, di jasad sampai kemudian lemah. Ya. Kemudian ditanya tentang ilmunya, fima amil, apa yang sudah diamalkan. Kemudian ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan harta dan untuk apa harta itu digunakan. Ya. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jelas masa muda termasuk bagian yang ditanya. Umurnya untuk apa digunakan, jasadnya untuk apa dimanfaatkan, ya. Ilmunya apakah sudah diamalkan, hartanya dari mana didapatkan dan untuk apa digunakan. Baik, masih ada waktu sedikit ikhwan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam adalah agama yang agung. Islam adalah agama yang memperhatikan semua umur manusia, dari kecil, masa muda, masa tua, semua diperhatikan oleh Islam. Dan kalau kita lihat agama Islam ini, ya, ternyata agama yang demikian agung dan demikian indah. Di antara keindahan Islam, masa tua tidak menghalangi untuk seorang mendapatkan kemuliaan. Ya. Di antaranya adalah dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan, berupa amalan-amalan yang ringan namun berpahala besar. Seorang sahabat yang bernama Ummu Hani, ya, Ummu Hani itu putrinya Abu Thalib, sepupunya Rasulullah SAW. Sudah sepuh, sudah tua, ya. Datang kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, inni qad kaburtu wa dha'uftu. Ya Rasulullah, saya sudah tua. Ya Rasulullah, saya sudah semakin lemah. Dullani ala amalin, tunjukkan aku amalan yang bisa aku amalkan wa ana jalisun. Tunjuki aku amalan yang bisa aku lakukan dalam keadaan saya duduk. Wajar pertanyaan itu diajukan oleh orang-orang yang sudah tua. Semakin tua, semakin lemah, ya, tidak mungkin melakukan amalan-amalan badan, tidak mungkin. Ya. Ternyata Nabi mengajarkan untuk memperbanyak tasbih, ucapkan tasbih 100 kali, tahmid 100 kali, tahlil 100 kali, takbir 100 kali, dan disebutkan pahala yang besar. Dan memang zikir kepada Allah, ma'asyiral muslimin, di antara amalan yang ringan untuk dikerjakan namun besar pahalanya. Bahkan kalau kita lihat, cabang iman yang paling tinggi adalah amalan lisan, yaitu ucapan apa? La ilaha illallah. Ya. Saya tutup ma'asyiral muslimin majelis kita ini dengan menyebutkan beberapa zikir, ya, sebagai bekal bagi kita untuk memperbanyak amalan lisan, ya. Terlebih bagi kita yang sudah semakin tua, semakin lemah. Nabi pernah mengatakan, di antara zikir yang besar pahalanya, kalimatani khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat kata Rasul SAW yang sangat ringan untuk diucapkan, tetapi sangat berat di dalam timbangan, dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman, Allah, yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini kalimat yang berat di timbangan. Kapan saja bisa diucapkan, dengan berjalan, dengan duduk. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim.
Nabi mengatakan, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Ini juga amalan yang besar. Memperbanyak tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Satu lagi masyarakat muslimin rahimani rahimakumullah, sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang kalimat alhamdulillah walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi apa? Timbangan. Demikian masyarakat muslimin rahimani rahimakumullah, sedikit yang bisa kita sampaikan di majelis ini. Nasihat untuk kita semuanya, bagi yang masih muda, syabab, hendaknya memanfaatkan masa mudanya terus di atas ketaatan kepada Allah. Dan bagi yang sudah berumur dan meninggalkan masa muda, sisa yang ada di hadapan kita itulah waktu yang sangat berharga untuk kita manfaatkan sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan barokah fid dunya wal ukhra. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.